Ingat. Ini potongan rambutnya gitu juga. Sarapan pagi dengan petang, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan, selamat datang para hadirin. Melati untuk melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, saya sembah pembuka acara. Kayu jati bawa berlayar, kicau balam di hari panas. Hutang dan janji wajib dibayar, kalau salam wajib dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bismillah bermula kata, alhamdulillah awal memuja, mengharap ridho Allah Ta'ala, pencipta seluruh alam semesta. Seiring sholawat mohon syafaat kepada Rasul Nabi Muhammad, berharap hidup akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Sejenak kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Yuzaidi MTH. Kepada Saudara Yuzaidi MTH, waktu dan tempat dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.
kata sambutan dekan Fakultas Uskuddin dan Studi Islam Sumatera Utara, sekaligus membuka acara workshop review kurikulum Profesor Dr. Haji Amruni Derajat MAG. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan salam ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa mengadakan silaturahim dan silatul pemikiran. Dalam hal ini kita ada siaran ataupun tentang seminar tentang kurikulum ilmu hadis dengan narasumber yang kami ucapkan terima kasih atas segala partisipasi dalam ini. Maka karena ada beberapa permasalahan ini terkait dengan masalah alat-alat ini, ya, marilah kita buka acara kita dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian acara seminar tentang peninjauan kurikulum kami serahkan kepada Ketua Program Studi Ilmu Hadis Dr. Ziaul Haq. Saya mohon maaf untuk masalah ini. Dua narasumber saya ucapkan terima kasih. Pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Dr. Haji Tonak Lubis LCMA. Pada Bapak Doktor, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma laka syakarin wa laka hamidin wa laka muti'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwabal khair. Allahumma iftah lana abwabal khair. Allahumma iftah lana abwabal khair. Allahumma barik lana fi umurina wa fi umrina wa fi ma'ishatina wa fi usratina wa fi jami'atina wa fi biladina ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna wa anta arhamar rahimin. Allahumma hafizna ya Allah wa anta khairul hafizin. Ya Karim ya Rahman. Allahumma hafizna ya Allah ya Karim min hadzal waba ma yusamma bi corona kama sammu ahlul atibba. Allahumma ja'al hadza barnamis ya Allah barnamis najih ya Karim ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Karim, kami memohon keridhaan-Mu ya Allah ya Karim atas acara yang kami laksanakan ini ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil hadis ya Allah ya Karim. Allahumma ja'alna ya Allah min ahliha ya Karim ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami hamba-Mu yang hina yang dhaif ya Allah, menyusun dan beristima di hadapan-Mu ya Allah untuk kelangsungan ilmu hadis ini ya Allah ya Karim. Berikan kami pemikiran-pemikiran yang cemerlang ya Allah ya Karim, sehingga kami dapat melaksanakan tugas-tugas
yang diembankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami ya Allah. Al ulama warasatul anbiya. Ya Allah ya Karim, dengan kehinaan kami dan kelemahan kami ya Allah ya Karim, kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Allahumma a'inna ya Allah ya Karim fi kulli saghirin wa kabirin ya Karim ya arhamar rahimin. Ya Allah, sukseskanlah acara kami ini ya Allah, yang dipandu oleh para pemimpin-pemimpin dan para pemikir kami ya Allah, dan sukseskan pula lah ya Allah ya Karim ya arhamar rahimin manajemen dan program yang dipandu oleh UIN Sumatera Utara, begitu juga rekan-rekan UIN Sunan Kalijaga, begitu juga yang dipandu oleh Universitas Sultan Syarif Ali ya Karim ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik Bapak Ibu dosen dan hadirin sekalian, maka kita akan memulai acara ini, yaitu workshop review kurikulum. Kita akan mintakan pada pemateri pertama, Dr. Lili Suzanna Haji Syamsu LC MAPSD. Maka sebelum itu izinkan saya sejenak membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita yang pertama. Lili Suzanna binti Haji Syamsu LC MAPSD. Education S1 Usluddin Hadith Al-Azhar University Egypt. S2 Hadith University of Jordan. S3 Hadis International Islamic University of Malaysia. Bidang keahlian hadis, jabatan Dekan Fakultas Usuluddin Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Kepada Ibu Lili Suzanna binti Haji Syamsu LC MAPSD, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan setinggi penghargaan atas jemputan atau undangannya bagi menyertai review kurikulum program Magister Ilmu Hadis di UIN Sumatera Utara. Ini Medan, ini pertama kali rasanya kita bersama, dan walaupun di alam maya, alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini memberi manfaat kepada kita khususnya di Nusantara ini dalam memperkasakan ataupun mempertingkatkan lagi ilmu hadis di rantau ini ya. Dan saya mohon maaf seawalnya andai kata adanya nanti gangguan-gangguan yang ini connection di ketika kita bersiaran ini, dan juga ada kemungkinan barangkali bahasa yang saya gunakan kurang difahami di Indonesia kerana bahasa kita kadang-kadang berlainan dialeknya ya. Namun mudah-mudahan dapat kita manfaatkan seadanya. Dan saya sebenarnya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk berkongsi dan bertukar pengalaman dan pengetahuan bersama UIN Sumatera Utara yang berpengalaman, juga Bapak Dr. Saifuddin dari UIN Sunan Kalijaga. Jadi untuk permulaannya ini ada masanya kah Bapak diberikan untuk saya menyampaikan? Ya Ibu, kurang lebih ya, ada 20 masa. menit. Ya, masanya 20 menit. Baik. Terima kasih. Jadi selepas itu kita akan berdiskusi lagi kan? Mungkin penyampaian ini cuma secara umum dahulu, begitu ya? Ya Ibu, ya. Ya? Ya, Okey. Ibu benar. Baik. Untuk itu saya mulakan dengan sedikit ta'aruf ya dengan universiti kami, Universitas Islam Sultan Syarif Ali Negara Brunei Darussalam.
ditubuhkan pada 2007 dan mempunyai beberapa fakultas, yang antaranya ialah fakultas atau Fakulti Usuluddin, ya, yang mana di dalam fakulti inilah program tafsir hadis diletakkan. Maksudnya di dalam Fakultas Usuluddin ada prodinya, ada tafsir hadis, ada akidah dakwah, dan yang terbaru ialah qiraat. Baik, kita fokus untuk tafsir hadis ini, ya, untuk magisternya. Di dalam magister ini, dan untuk sebelumnya lagi saya ingin menyampaikan juga bahawa universiti ataupun ringkasnya UNISA, ya. UNISA adalah merupakan sebuah universitas kerajaan ataupun dimiliki oleh pemerintah dan satu-satunya universitas Islam yang ditubuhkan khas untuk pengajian Islam di Brunei dengan medium pengantar bahasanya di dalam bahasa Arab. Kurikulumnya hampir menyamai ataupun dirujuk kebanyakannya kepada Universiti Al-Azhar Mesir. Jadi dari sana diadun semula kesesuaiannya dengan Brunei Darussalam. Jadi pengajian di UNISA pada tahap magisternya yang juga dibukakan sejak 2007 pada asalnya tidak ada dikhususkan kepada hadis semata-mata, tetapi kepada tafsir dan hadis. Dan di dalam prodinya itu ada kita bukakan secara coursework and dissertation. Ini yang memang asalnya dahulu, iaitu coursework diambil mawad ataupun modul ataupun kursusnya sebanyak 8. Kemudian setelah itu 2 semester berikutnya adalah untuk penulisan disertasinya. Dan untuk yang coursework and dissertation program ini, iaitu selama 1,5 tahun ke 2 tahun begitu, penulisan tesisnya adalah dalam bahasa Arab ataupun disertasinya dalam bahasa Arab dan courseworknya juga diberikan dalam bahasa Arab. Satu lagi yang baru kita yang baru kita tawarkan ialah coursework only di dalam magister ini, tapi dia punya kursus dan modulnya adalah sama dengan coursework and dissertation dengan penambahan beberapa courses lah untuk coursework only, iaitu yang mengambil masa dalam tempoh 1 tahun. Baik, ini saya ada melihat, ya, courses ataupun modul yang diberikan di bahagian program Magister Ilmu Hadis. Jadi saya melihat bahawa kursus-kursus berkenaan adalah mirip dengan apa yang kami tawarkan. Cuma sedikit barangkali yang ada berbeza. Kami ada menawarkan ilmu dirayatil matan dengan sebelumnya ilmu rijal hadis, ataupun dengan satu lagi ialah dirasat fi kutub sunnah yang ada dengan UNISA sekarang. Apapun secara keseluruhannya kita melihat bahawa kursus-kursus ataupun modul-modul yang kita tawarkan di peringkat magister di UNISA merupakan satu pengajian ataupun pengkajian yang klasikal untuk mengetahui dasar ataupun asas-asas ilmu hadis yang kita kata turasi. Maksudnya pelajar akan diberikan kursus-kursus yang menjurus untuk pengetahuan asas terlebih dahulu sebelum mereka mengemukakan disertasinya. Jadi oleh kerana itu, seperti yang saya sebutkan tadi, seperti ilmu dirayatil matan dengan ilmu dirasat fi kutubis sunnah itu, dirasat fi kutubis sunnah akan membongkar kitab-kitab turas kita di dalam bidang hadis sehinggalah mereka betul-betul boleh qadirin untuk tauzif madah ini sebagai masadir sunnah al-asliyah. Jadi kita banyak mengajarkan di UNISA
kutub al-asliyah awalan, ini masadir al-asliyah untuk pelajar-pelajar kita di peringkat magister. Okey, saya rasa ini kerana saya pernah juga di Islamic International University Malaysia, dia akan berkembang ketika pengajian PhD. Jadi dalam PhD dia akan lebih meluas untuk lebih apa kita kata analisis yang lebih waqi'i. Tetapi dalam pengajian magister ia masih lagi dalam peringkat classical books. Okey, ini hampir juga sama ketika di Jordan dulu, yang mana pengajian di dalam bidang hadis juga adalah mengikut buku-buku ataupun kursus-kursus yang dasar, ya, seperti kembali lagi kepada ulumul hadis, kemudian manhajul muhaddisin, kemudian fiqhul hadis, rijalil hadis, dan yang ilalil hadis dan sebagainya demikian. Jadinya setelah itu disertasinya akan dibukakan kepada pelajar memilih apa saja tajuk yang bersesuaian. Kalau biasanya tambahan kepada magister daripada ketika dia di baccalaureus ataupun di tahap lisans ialah kedalaman analisis di dalam bidang-bidang ini, walaupun kadang-kadang tajuk tetap sama seperti dirasat fi kutubis sunnah ini agak agak apa kita kata tradisi bunyinya, tetapi ketika meningkat kepada magister mereka akan lebih mendalami manhaj ataupun metodologi penulisan, bukan saja kitab kutubus sittah tetapi lebih luas daripada itu, termasuklah kitab-kitab dalam mawdu'at ataupun kitab-kitab dalam du'afa, agar pelajar ini diberikan asas yang kukuh sebelum mereka mula mengkaji hadis-hadis ataupun isu-isu yang kontemporer. Jadi ini kekuatan yang kami melihatlah ya di UNISA, untuk mereka ini diberikan pengetahuan yang lebih kukuh dalam peringkat magister agar mudah untuk meneroka berbagai apa namanya ni isu kontemporer setelah mereka menulis disertasi ataupun penulisan tesis. Begitu juga dalam ilmu dirayatil matan, kami melihat ini suatu langkah ke depan setelah kita memberikan mereka banyak kursus-kursus tentang metodologi, tentang dirasah rijal dan sebagainya. Sudah tiba masanya untuk kita pula melakukan dirasah matan, maksudnya dirasah naqdiyah dari segi matan. Oleh kerana itu, di dalam ilmu dirayatil matan, kita akan memberikan mereka pendedahan di dalam ilmu-ilmu yang di luar daripada konsep ataupun prinsip dirasah sanad ataupun dirasah rijal. Kita akan mula membukakan kepada dirasah gharibil hadis, kemudian dirasah nasikh hadis wa mansukhuh, kemudian dirasah al-bu'dul zamani wal makani, kemudian dirasah mukhtalif atau mukhtalaf al-hadis, dirasah mushkil al-hadis, dirasah mukhtalif, kemudian mushkil, apalagi kemudian dirasah al-mutasyabih wal muhkam, nasikh hadis wal asbab urudil hadis. Ini semua bagi memudahkan ataupun bagi menyediakan platform landasan yang awal bagi para pelajar meneroka setelah itu apa saja isu-isu yang akan berkait dengan isu matan hadis. Jadi untuk memahami konteksnya apa semua ada di dalam dirasah matan ini, sebab ia lebih luas, bukan hanya syarah biasa tetapi cuba untuk melakukan dirasah ataupun studi yang mengaitkan antara nas hadis, kesesuaiannya dengan zaman ataupun waktu pada ketika hari ini, untuk melihat ketulinan dan apa kita kata relevansinya yang tetap wujud dengan waktu zaman Nabi dan sehinggalah waktu sekarang. Sebab itu ada yang dinamakan al-bu'du az-zamani wal makani, ataupun kita melihat kesesuaian zaman dan masa.
untuk kira mengambil hadis-hadis yang mungkin kita rasakan ia sudah agak lama dengan environment yang berbeza pada zaman Nabi, namun kita melihat maqasid ataupun maksud ghayah daripada hadis yang disebutkan atau ditampilkan. Saya berkongsi dulu agaknya adakah betul cara saya untuk menyampaikan ini, sebab yang saya perhatikan daripada apa yang ada di dalam saya mulakan dengan apa yang ada di tempat kami di negara Brunei Darussalam, dan bila saya melihat di UIN Sumatra ini dengan keramaian pelajar saya kira yang agak jauh ramai daripada kami tidak dapat membukakan satu prodi khas untuk hadis sebab pelajar agak sedikit ya. Di UNISA hanya ada 1,000 lebih pelajar untuk seluruh fakultas, jadi Usuluddin mengambil sedikit. Tapi apa yang saya melihat yang ada di dalam UIN Sumatra ini, mata kuliahnya ialah sangat sesuai untuk studi hadis, di mana adanya di sini saya melihat manhaj muhaddisin, fiqhul hadis, kemudian takhrijul hadis yang dibuat di dalam ini semua dalam magister ya. Takhrij hadis ada dalam magister lagi, dan saya kira studi naskah hadis ini adalah serupa dengan apa yang kita ada di UNISA, dan mempunyai berapa ini 5, 10, ada 14 ya mata kuliah untuk hadis, pengajian hadis, dan ini ada disertasinya juga ya agaknya, ataupun yang ada di sini studi hadis komprehensif ya di dalam ini. Tapi dari segi mata kuliah ini kita melihat, saya tidak tahu apa pengisian yang lebih mendalam daripada mata-mata kuliah ini. Cuma mungkin ia juga diajarkan, saya kurang pasti adakah dia diajarkan dalam bahasa Arab di sini ataupun dalam bahasa Indonesia. Namun mata kuliah ini nampaknya bersesuaian dengan magister, walaupun tidak nampak ya courses outline secara mendalam. Mungkin barangkali untuk awal ini sampai di sini dulu untuk saya penyampaian saya. Mungkin setelah itu nanti kita boleh ada diskusi yang adanya lebih banyak interaksi selepas ini, lebih mudah untuk saya mengetahui untuk bagaimana kita melihat nanti kurikulum-kurikulum ini. Dan untuk yang sekarang saya cuma berkongsi dulu apa yang ada pada kami dan melihat kesesuaiannya tadi, dan melihat pula apa yang ada di UIN Sumatra untuk prodi hadis di magister ini. Sekian dulu barangkali narasumbernya, Bapak Moderator. Mungkin setelah ini kita boleh berdiskusi lagi. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu dosen, karena ini revisi kurikulum, maka kita akan berdiskusi dulu dengan pemateri pertama sebelum kita masuk kepada pemateri yang kedua. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin mungkin kita diskusikan? Persilahkan. Langsung aja, Pak. Langsung aja, nanti sekalian. Baik. Kita akan, kalau begitu kita masuk kepada pemateri yang kedua. Ini namanya. Ya, pemateri yang kedua, Dr. Syaifuddin Zuhri Kudri MA, pendidikan S1 Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 Studi Agama Lintas Budaya UGM Yogyakarta, S3 Studi Agama dan Lintas Budaya UGM Yogyakarta, bidang keahlian Kajian Hadis dan Living Hadis, jabatan Ketua Program Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga, Pimpinan Pusat Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia atau ASILHA. Kepada Bapak pemateri kedua, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah suara saya terdengar dengan baik? Dengar Pak, jelas. Ya, mohon ini apa namanya? Saya dijadikan host ya. Sudah ya? Sudah. Sudah Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas undangan. Ini satu hal yang sebenarnya berat ya bagi saya untuk memberikan masukan-masukan pada untuk review kurikulum prodi magister ilmu hadis di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya memiliki pengalaman untuk review kurikulum terhadap prodi ilmu hadis ini di ilmu hadis di S1 ya. Di S1 ketika itu saya menjabat sebagai sekretaris prodi di ilmu hadis di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Kebetulan kaprodinya beliau almarhum Muhammad Al-Fatih Suryadi Laga ya. Semoga beliau tenang di sisi Allah. Ya, pengalaman saya di prodi ilmu hadis memang kurang lebih mirip dengan seperti yang dikatakan tadi oleh pemateri pertama oleh Dr. Lili ya, bahwa kajian ilmu hadis itu melepaskan diri dari kajian-kajian sanad dan matan ya. Nah, setelah saya lihat yang mungkin Pak Kaprodi sama Bapak Ibu semuanya, mungkin saya langsung ke materi saja ya biar tidak banyak ini, biar tidak banyak bertele-tele. Ya, mungkin sebelum ke sana saya beritahu dulu bahwa di prodi saya kebetulan Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir untuk prodi magister ya, magister. Di dalamnya itu ada konsentrasi, ada dua konsentrasi ilmu Al-Quran dan Tafsir, kemudian konsentrasi ilmu hadis. Jadi sudah dipisah ya, menjadi konsentrasi di masing-masing sudah ada masing-masing ya. Tahun ini kita menerima 4 kelas. 3 kelas di prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir, kemudian 1 kelas di prodi ilmu hadis. Dan memang banyak sekali, saya tidak tahu minat ke prodi kami itu luar biasa. Pendaftar kita punya mahasiswa asing sekitar 3 akreditasi. Akreditasinya baru akreditasi pertama, baru keluar pertama kali, belum asesmen lapangan. Jadi akreditasi kita baik ya, baik untuk prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir, karena kita mulai memiliki mahasiswa di tahun 2019 akhir. 2019 kita menerima mahasiswa. Ini seperti yang diceritakan oleh Bapak Kaprodi tempo hari ya, beberapa hari yang lalu, Pak Ziaul Haq bercerita bahwa kekhasan yang akan diacu ya, yang akan ditunjukkan oleh prodi magister ilmu hadis UIN Sumatera Utara ini adalah kekhasannya dalam bidang kajian hadis kawasan ya. Jadi mungkin studi spesifik mungkin di Asia ya, Asia Tenggara mungkin ya. Kalau kawasan mungkin spesifik bisa di situ, karena banyak sebenarnya yang belum digarap ya, yang belum digarap oleh ahli hadis mengenai kajian hadis kawasan ini. Jadi saya langsung coba, ya memang kalau di KKN kita dan kurikulum Merdeka kita kan memang meminta adanya kekhasan apa sih kekhasan yang mau
yang mau diambil oleh prodi magister ini. Jadi kekhasan itu yang kemudian dipilih. Misalnya di prodi kami di ilmu Al-Qur'an dan tafsir, kemudian di prodi ilmu hadis kita itu fokus pada contemporary approach ya. Jadi pendekatan-pendekatan kontemporer dalam studi ilmu Al-Qur'an dan hadis. Contemporary issues dalam studi ilmu Al-Qur'an dan hadis. Jadi kita mencoba untuk mengambil sisi itu. Jadi di prodi kami makanya kemudian mata kuliahnya kita sesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan kami ya. Memang kita rencana mau review kurikulum tahun depan ya. Tahun depan kita, karena sebelum 2 tahun kan tidak boleh melakukan review ya, tidak boleh melakukan review kurikulum terlebih dahulu. Jadi ketika sudah berusia 2 tahun, kami akan mencoba untuk mereview lagi mata kuliah kami itu. Jadi kalau saya perhatikan di prodi S2 ilmu hadis di UINSU ini ya, semester pertama itu Al-Qur'an. Ini rencana revisi ya Pak ya? Ini baru rencana tawaran revisi ya? Yang saya pakai adalah rencana tawaran revisi, bukan yang sudah berjalan ya. Rencananya kan ini saya kira sudah banyak ya, sudah oke, cuman ada beberapa hal mungkin saya mencoba untuk memasukkan. Misalnya Al-Qur'an, kemudian pendekatan dalam pengkajian Islam, sejarah pemikiran dan peradaban Islam, metodologi penelitian hadis, dan studi hadis di Asia Tenggara. Ini saya kira distingsinya sudah mulai kelihatan ya, dengan ditopang dengan sejarah pemikiran dan peradaban Islam. Saya kira ini sudah tertata ya. Cuman Al-Qur'an ini saya tidak tahu apa spesifikasi dari atau muatan-muatan atau konten dari studi Al-Qur'an ini kira-kira apa saja yang akan ditunjukkan. Apakah bicara tentang ulumul Qur'annya ataukah berbicara tentang tema-tema dalam Al-Qur'an, ataukah kemudian Al-Qur'an ditempatkan sebagai sumber utama dalam studi hadis atau seperti apa? Ini saya kira yang masih nanggung. Mungkin ini perlu nama lain ya, perlu nama lain. Kalau saya menawarkannya seperti ini. Jadi di semester 1 itu ada nama mata kuliah historiografi hadis ya. Jadi berbicara tentang sejarah kawasan misalnya. Di dalamnya juga ada sejarah peradaban Islam juga. Jadi berbicara tentang bagaimana hadis perjalanan dari, misalnya kita berbicara tentang Ashabul Jawiyin ya, misalnya Ashabul Jawiyin dalam studi hadis yang dimulai dari masa-masa Nuruddin Ar-Raniri ke Aceh, kemudian juga Asingkili misalnya ya, Asingkili di situ bagaimana di abad 16 ya, di abad 16 kan kalau kita meminjam kajian-kajian di Az-Zumar bi Azra tentang jaringan ulama, itu kan kajian-kajian hadis baru ketahuan agak belakangan daripada Al-Qur'an, karena masuknya Islam Indonesia fikih ya, kajian-kajian terhadap hadis merupakan satu kajian-kajian yang masih langka. Nah, di sini saya kira mata kuliah historiografi hadis ini masuk. Ini kita masukkan juga di dalam mata kuliah kami ya, di prodi ilmu hadis, di konsentrasi ilmu hadis di S2 kita masukkan ini. Kemudian studi Quran dan hadis ya. Nah, ini merupakan mata kuliah kefakultasan ya. Fakultas yang dimiliki oleh S2 ya. Jadi S2 ada mata kuliah, bukan iya ini fakultas.
studi Quran dan hadis teori dan metodologi ini berbicara tentang dimensi-dimensi terkini tentang kajian-kajian Al-Quran, kemudian kajian hadis. Jadi studi Quran dan hadis ini tidak lagi berbicara tentang materi-materi dasar ya, karena kompetensi yang diatur untuk lulus menjadi ahli hadis yang madya ya. Jadi kalau umpamanya di ilmu hadis S1, kalau berdasarkan kurikulum KKNI yang ditetapkan oleh Kemenak itu kan menjadi muhaddis pemula kalau yang S1. Kemudian yang S2 ini kemudian mulai ahlinya ya, mulai berbicara tentang bahwa dia itu memiliki kompetensi terhadap tidak pemula lagi. Jadi dia madya. Jadi apa yang dibicarakan dalam studi Quran dan hadis teori dan metodologi ini adalah berbicara tentang perkembangan terkini. Misalnya dalam studi sanad misalnya, apa yang terbaru dalam kajian-kajian studi sanad. Asbabul wurud apa yang terkini. Jadi tren-tren kajian pada saat ini. Jadi tidak berbicara yang dasar tentang definisi, konsep asbabul wurud, tidak. Itu nanti saya menawarkannya di matrikulasi ya, atau mungkin bahasa di prodi di Sumatera Utara itu remedial mungkin ya. Saya lihat ada remedial. Kalau kita mencoba untuk menawarkannya di matrikulasi. Jadi sebelum mahasiswa itu masuk, jadi ada mata kuliah yang memang dia itu harus sama pemahamannya antara mahasiswa. Jadi pemahamannya itu bisa merata ya. Jadi kadang-kadang di prodi kami juga ada ya, ada mahasiswa yang inputnya itu bukan dari ilmu hadis S1. Jadi mereka harus dikasih matrikulasi terlebih dahulu ya. Matrikulasi terlebih dahulu dengan bobot 0 SKS ya. Tapi itu harus diambil karena mungkin mereka dari tarbiyah misalnya, PAI misalnya ya. Atau dari mana? Dari dakwah kadang-kadang. Jadi mereka dibekali dengan matrikulasi terlebih dahulu. Penyamaan ya, penyamaan. Ada beberapa makul yang saya coba tawarkan ke Bapak Ibu semua sebagai pertimbangan ya. Ini sebagai pertimbangan saja. Jadi studi Quran dan hadis teori dan metodologi adalah berbicara tentang update terkini kajian-kajian studi Quran, ulumul Quran, ulumul hadis itu sudah sampai mana? Ilmu tarikh ruwah misalnya ya, itu sudah sampai mana kajian-kajiannya. Jadi asbabun nuzul misalnya, asbabun nuzul mikro makro, asbabul wurud mikro makro misalnya, sudah sampai mana kajian-kajian itu yang kemudian diupdate di mata kuliah di semester 1 ini. Kemudian pendekatan dalam pengajian Islam ya, pendekatan ini saya kira sama dengan yang rencana mau ditawarkan oleh prodi ilmu hadis di UIN Sumatera Utara ini. Jadi pendekatan kajian ini semacam studi Islam ya, studi Islam MSI ya, metode studi Islam, tapi lebih advance ya. Jadi dia pendekatan dalam kajian Islam ini memberikan perspektif terkini tentang kajian-kajian studi Islam, pendekatannya seperti apa, metode-metodenya. Kalau umpamanya bersinggungan dengan ilmu atau disiplin-disiplin lain, misalnya sosial, budaya, sosiologi, antropologi, psikologi, dan lain sebagainya, sejarah, itu di sini kemudian pendekatan dalam pengkajian Islam ini yang kemudian ditunjukkan. Kemudian atlas hadis Nabi ini, atlas hadis Nabi ini berbicara tentang asumsi-asumsi ya, tentang bagaimana kemudian misalnya kita lihat bagaimana kitab Atlas Hadis Nabawi itu berbicara tentang peta-peta perjalanan ya, rilah ilmiah Imam Bukhari, misalnya Makharijul Hadis itu, Imam Nasai, kemudian Imam Muslim dan lain sebagainya, itu berbicara, dia memberikan basis, mata kuliah ini memberikan basis tentang bagaimana kita mencoba untuk melihat studi kawasan nanti ya. Studi kawasan, bagaimana sih perjalanan Ar-Ramiri dalam mengajarkan hadis misalnya, bagaimana perjalanannya
Asingkili misalnya yang mengajarkan Islam Ar-Raniri. Kemudian Asingkili berbicara tentang misalnya berbicara di Sultanah dan lain sebagainya, atau peta perjalanan para ahli hadis seperti Al-Fadani, bagaimana kisah perjalanan rihlah mereka itu dari Indonesia ke Mekah, kemudian belajar di Mekah itu sama siapa sehingga kemudian menjadi guru hadis di sana, bagaimana pertemuan-pertemuan mereka itu ya, Asingkili misalnya dengan Ibrahim Al-Qurani dan lain sebagainya. Jadi Atlas Hadis ini mencoba untuk memberikan dasar terhadap bagaimana studi kawasan nantinya akan dirambah oleh prodi ini. Kalau saya sih seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan hadis dan multimedia. Hadis dan multimedia ini asumsinya bahwa perkembangan studi hadis itu mengalami proses akselerasi yang cukup cepat setelah hadirnya berbagai dimensi software ilmu hadis, software hadis, misalnya seperti Marja Akbar, kemudian Jawami'ul Kalim, kemudian Mausu'ah Kutubut Tis'ah misalnya, itu mengalami perkembangan yang pesat. Kalau di online-nya sekarang carihadis.com ya, ada carihadis.com, itu enak sekali untuk mencarinya. Jadi kita bisa input satu kata kunci di situ, kemudian mencari kata kunci, ya langsung keluar dari situ. Dan website ini sepertinya mengalami perkembangan yang juga serius juga ya, lumayan, seperti ya tidak seserius seperti Jawami'ul Kalim dengan 1.400 hadis, kitab hadis ya, tetapi untuk sebuah pencarian yang tanpa membutuhkan software khusus seperti Jawami'ul Kalim, saya kira itu oke, bagus ya. Jadi hadis dan multimedia memberikan basis tentang materi-materi itu agar hadis ini tidak berkaca ke belakang terus, ya. Tetapi perkembangan terkini itu juga harus dilihat. Misalnya bagaimana kontestasi tentang hadis-hadis tertentu di media, misalnya di media, multimedia bisa media, monggo saja hadis dan media atau hadis dan multimedia. Jadi orang belajar hadis sekarang bagaimana, itu saya kira di situ. Kan sekarang proses pembelajaran hadis itu tidak hanya melalui kita ya sebagai pengajar ilmu hadis, tetapi juga melalui YouTube, melalui media sosial, bahkan seperti TikTok misalnya ya, TikTok, kemudian Facebook. Jadi ada proses yang kita juga harus aware dengan itu. Kita harus sadar dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kajian-kajian hadis kita, bahwa banyak sekali perkembangan-perkembangan yang memperlihatkan bahwa studi hadis ini memiliki perkembangan yang cukup signifikan juga, meskipun memang masih banyak sekali misalnya yang kita perlu eksplor dalam kajian-kajian hadis ini, karena memang agak telat ya. Dulu kan ketika belum hadir software, para mahasiswa seperti saya ketika menjadi mahasiswa untuk melakukan tahrij hadis saja dan i'tibarus sanad misalnya ya, jadi kita membutuhkan waktu lama sekali, berseminggu misalnya ya, untuk mengeksplorasi, karena kita harus naik turun, lihat kamus misalnya, kita harus mengobrak-ngabrik kitab hadis yang ada di perpustakaan. Nah, kalau sekarang kita menggunakan Jawami'ul Kalim yang diinisiasi dari Riyadh ya, kalau nggak salah Kementerian Wakaf ya, itu luar biasa. Kita tinggal utlubul ilma walau bisin, kita kata kunci sin saja misalnya langsung keluar ini hadisnya. Ada yang bilang mautu, do'if, ada soheh ya Hasan li ghairihi dan lain sebagainya, macam-macam sekali di situ. Dan itu perspektifnya luar biasa. Jadi kita bisa melihat bagaimana para perawi hadis itu kemudian berbeda-beda dan lain sebagainya. Syawahid di masing-masing jalur itu kita bisa lihat dengan
dengan hanya menggunakan jawamil kalim. Kita tidak perlu mikir sendiri. Nah, dari situ kemudian ilmu hadis kemudian mengalami proses eskalasi yang juga luar biasa ya. Luar biasa, kemudian pembicaraannya kemudian ke sana. Karena kalau dulu ketika masa saya, atau mungkin Bapak Ibu ya, sebagian Bapak Ibu, ketika masa itu kan berjibaku dengan perawi. Ketika berbicara matan sudah lemes. Sudah habis tenaga kita itu. Sudah habis tenaga kita tidak untuk berbicara tentang matan hadis, sehingga matan hadis ya kita terima apa adanya karena kita terlalu banyak berjibaku dengan ilmu rijal hadisnya daripada di konten hadisnya. Jadi hadis dan multimedia mencoba untuk memperlihatkan bagaimana perdebatan-perdebatan tentang isu satu hadis yang ada di media itu. Oke. Kemudian di semester 2 tawaran-tawaran di prodi ilmu hadis UIN Sumatera Utara adalah studi hadis di Indonesia, hadis dan multimedia. Ini sudah saya masukkan di semester 1 ya. Fiqhul hadis, isu-isu aktual dalam studi hadis di Timur Tengah dan Barat. Oke. Saya mencoba untuk memberikan seperti ini. Jadi ini kan ada 5 mata kuliah ya. Metodologi penelitian hadis ya, memang metodologi penelitian hadis itu harus selalu ada ya, harus selalu ada meskipun itu di S1 juga ada, tetapi di S2 juga harus tetap ada. Jadi karena di S2 kan juga ada upgradingnya ya. Kalau di S1 mungkin tentang sanad dan matan saja, kemudian metodologi penelitian hadis yang di sini mungkin dengan kajian-kajian pendekatan sosial keagamaan dan lain sebagainya, pendekatan-pendekatan antropologi, psikologi dan lain sebagainya mungkin bisa masuk di dalam metodologi penelitian hadis ini. Hadis dan gerakan keagamaan kontemporer ini juga saya kira menjadi satu isu yang menarik ya. Tetap menarik bagaimana kemudian hadis yang non mainstream dan hadis mainstream itu dipakai oleh satu komunitas tertentu, misalnya An-Nadhir misalnya ya. Kita lihat An-Nadhir yang ada di Sulawesi sana, mereka itu dapat dibayangkan bagaimana mereka itu memegang hadis Rasul itu dengan menggunakan sumber-sumber hadis yang lain yang berbeda dari jalur berbeda, misalnya dengan jamaah tabligh misalnya. Jamaah tabligh kan juga merupakan gerakan keagamaan kontemporer. Ketika COVID, bagaimana kita lihat jamaah tabligh menjadi klaster terhadap kajian-kajian terhadap yang berkontribusi terhadap COVID-19 kayak di India, kemudian beberapa waktu yang lalu di Goa, di Kebon Jeruk misalnya Jakarta, itu juga menjadi klaster. Malaysia juga ya, di Malaysia menjadi klaster terhadap munculnya COVID-19 dan bagaimana pemahaman mereka terhadap COVID-19 itu juga menarik. Ya tidak hanya COVID-19, saya kira An-Nadhir itu menjadi satu aplikasi dari penerapan yang juga bersumber kepada Al-Quran dan hadis dalam kehidupan keseharian mereka, tetapi dari sudut pandang yang non mainstream. Misalnya rambut satu bahu, pakaian, kemudian rambutnya ini kemudian dipirangkan ya, dicoklatkan, kemudian pakai surban, pakai jubah ya, jubah warnanya bukan putih lagi, warnanya berbeda. Nah, itu memiliki dimensi-dimensi pijakan yang mereka pakai ya. Jadi mereka juga bersandar pada kajian hadis dengan studi perspektifnya mungkin non mainstream ya. Itu menarik. Saya sedang menulis tentang itu ya, tentang bagaimana An-Nadhir dalam aplikasi sehari-hari mereka itu bersentuhan dan mengaplikasikan hadis dalam keseharian mereka. Itu gerakan keagamaan kontemporer yang eksis pada masa sekarang. Nah, ini pentingnya saya kira hadis dan gerakan keagamaan kontemporer mencermati kajian-kajian seperti itu. Studi hadis di Asia Tenggara saya kira sudah ditunjukkan, cuman saya agak geser ya. Saya geser di
semester 2. Karena kita kasih fondasi terlebih dahulu misalnya dengan atlas, historiografi, kemudian baru kita spesifik ya ke Asia Tenggara ya, ke Asia Tenggara bagaimana, apa perkembangannya. Kemudian studi manuskrip ini juga menemani ya, melihat manuskrip hadis yang misalnya yang baru, misalnya di Medan siapa Syekh Al-Langkawi ya yang baru meninggal beberapa waktu yang lalu, itu juga memiliki buku-buku saya kira yang juga menarik untuk dilihat ya, untuk dilihat dan dikaji misalnya. Jadi kajian-kajian seperti itu menjadi satu studi manuskrip hadis ini. Kemudian di semester 3 ada seminar proposal yang tawarannya dari Prodi Ilmu Hadis UIN Sumatera Utara. Ada seminar proposal, studi hadis di Malaysia dan Brunei Darussalam, studi naskah filologi hadis dalam gerakan keagamaan kontemporer. Oh, ini sudah ada ya. Tadi di semester 2. Ini tawaran yang kita mau lihat ya. Isu-isu tematik ya. Isu-isu aktual itu bisa tematik, bisa terserah isu-isu yang begini misalnya. Bagaimana kemudian soft itu kok bisa renggang masa COVID itu kan isu aktual. Bagaimana kemudian isu-isu yang lain silaturahim itu sekarang di dunia maya semuanya. Bagaimana kemudian orang terkena COVID itu tidak bisa dikunjungi, padahal kalau umpamanya kita meminjam Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang sakit itu tetap dikunjungi meskipun sakit, meskipun Al-Asqalani paham bahwa itu adalah wabah ya. Ketika putrinya meninggal ya, tiga putrinya itu meninggal karena wabah, beliau kemudian menulis tentang Badrul Ma'un fi Fadlit Ta'un misalnya. Jadi beliau berbicara banyak tentang dimensi-dimensi sakit, bahwa orang-orang itu kemudian misalnya berdoa ketika ada wabah itu, mereka itu berdoa di tengah lapangan, berdoa sampai menangis, kemudian fastaddah, bilangnya Ibnu Hajar itu malah tambah parah, tidak memberikan isu apa-apa karena itu memang penyakit yang menular, dan Ibnu Hajar memilih untuk diam di rumah. Jadi itu pengalaman yang direfleksikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam dalam bukunya yang Badrul Ma'un. Jadi isu-isu aktual kontemporer dalam studi hadis itu juga menjadi satu isu yang menarik juga, apalagi kita berikan konteksnya. Misalnya isu aktual studi hadis dalam konteks COVID itu apa saja yang berubah, apa saja yang menarik untuk dilihat sebagai satu isu penting dari aplikasi bagaimana hadis-hadis Rasulullah itu seharusnya kita kontekstualisasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu bisa masuk dalam isu-isu aktual kontemporer dalam studi hadis ya. Kemudian topik khusus dalam studi hadis ini mata kuliah sebenarnya mau kita pakai untuk kurikulum di prodi kami, review kurikulum kami. Topik khusus dalam studi hadis ini memang disediakan kosong seperti itu, terserah siapa. Nah, ini tergantung siapa dosen tamu yang akan kita hadirkan. Misalnya Dr. Lili misalnya ya dari Sultan Syarif Ali, kita hadirkan untuk mengisi mata kuliah ini. Mungkin beliau berbicara tentang apakah itu perkembangan hadis di Egypt misalnya, yang studi kawasan yang jauh di sana. Atau kita mendatangkan misalnya Mas siapa itu yang lumayan kompeten juga, misalnya Nafis Al-Wendri misalnya tentang Ahlul Kufah ya, tentang hadis di Kufah, atau Mas Akmal yang terbaru misalnya tentang hadis di Cordoba ya, di Spanyol. Jadi bisa saja kita mengundang orang-orang tertentu di bagian ini. Ini memang khusus untuk slot diperuntukkan untuk dosen tamu.
dosen tamu ini siapa yang mau yang akan ngisi ini. Itu bisa kita masukkan di situ. Ini topik khusus dalam studi hadis. Terserah kita mau mendatangkan tamu misalnya Aziz Duderija misalnya, ataukah Jonathan Brown misalnya yang terbaru yang masih muda, yang berbicara tentang kanonisasi Bukhari misalnya dan lain sebagainya, tentang bagaimana hadis itu kemudian di early Islam dan lain sebagainya. Jadi topik khusus itu kita kalau saya sih menyarankannya ini ada mata kuliah ini biar diisi ya. Apalagi konteks sekarang itu kan prodi harus memiliki kerjasama ya untuk biar akreditasinya bagus, maka kita juga harus membuka kerjasama itu ya. Kerjasama misalnya dengan UNISA, kemudian IAIUM di Malaysia, ataupun yang di Pakistan, di Egypt sana. Jadi kita kasih slot itu dalam mata kuliah ini. Kalau di prodi kami, kalau umpamanya kami sudah berubah ya, sudah melakukan review kurikulum, ini setiap semester kan kita terima mahasiswa. Tiap semester 3 kelas, 4 kelas, banyak juga kelasnya kita di prodi kami, di prodi Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini. Kemudian yang terakhir adalah seminar proposal tesis. Seminar proposal tesis dan menjadi bagian dari mata kuliah agar kita bisa memastikan ketika mahasiswa kita itu di semester 3 mereka sudah punya topik dan nilai itu kalau di prodi kami kita keluarkan ketika mereka sudah melakukan seminar proposal. Jadi seperti itu. Ini mata kuliah untuk tempat mahasiswa berkonsultasi tentang rencana-rencana riset ya, rencana-rencana riset dan template proposal misalnya ya. Kita di prodi kami kita membuat template proposal dan template tesis komplit ya, dengan pendekatan misalnya kalau di kita kan di ilmu Al-Quran dan Tafsir maknakum maghza misalnya ya. Bagaimana sih aplikasi maknakum maghza itu dalam bingkai tesis? Maka kita buatkan tiap paragrafnya sampai 150 paragraf kita buatkan. Jadi kita kunci anak-anak itu biar mikirnya gak kemana-mana. Ya. Boleh mikir agak kemana-mana, tetapi tetap dalam koridor yang kita luruskan. Sehingga masa sekarang itu kan masanya template ya. Anak-anak itu pengennya, mahasiswa kita itu pengennya, kita itu seperti mereka gak mau susah sekarang. Mereka itu seperti kalau mau pergi kemana nggak tahu jalan, pakai GPS, gak mau mikir, gak mau nanya lewat jalan mana, awalnya GPS. Jadi dia tinggal ikut GPS saja dan lain sebagainya ya. Tidak bisa desain misalnya, mahasiswa kita itu memakai aplikasi canva.com misalnya untuk desain, di situ template-nya banyak sekali. Jadi anak-anak sekarang itu memang ya kita harus juga melihat perubahan-perubahan seperti itu ya. Jadi tidak bisa memaksakan terus-menerus berjibaku, misalnya berjibaku sendiri. Yang itu menyebabkan mahasiswa kita ini selesainya agak lambat. Nah, seminar proposal tesis ini adalah agar mereka memastikan, ini sistem monitoring prodi ya, sistem monitoring prodi agar mereka itu bisa ya, menyelesaikan studi tepat waktu. Ketika mereka masuk di semester 4, maka mereka tidak ada mata kuliah lagi, mereka konsentrasi pada tesis yang sudah diseminarkan di semester 3. Jadi itu yang kita tunjukkan. Nah, ini matrikulasi ya sebelum perkuliahan dimulai. Kalau saya sih menawarkannya dasar saja, studi sanad hadis, studi matan hadis, sama satu academic writing. Karena mahasiswa kalau di prodi kami, setiap mahasiswa yang akan melakukan ujian munaqashah tesis itu harus memiliki karya ilmiah dalam jurnal. Jadi harus memiliki karya ilmiah. Nah, mau tidak mau kami harus membekalinya dengan academic writing. Kita setiap semester, tiap tahun ada pelatihan yang namanya, masih belum matrikulasi, namanya A to Z ya, A to Z penulisan jurnal.
itu wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Sehingga kita memberikan dasar terlebih dahulu tentang penulisan jurnal. Monggo kalau Pak Zia misalnya mau mengirimkan para mahasiswanya tahun depan mau join dengan kita misalnya, itu nanti bisa ikut mata pelatihan itu pelatihan 11 kali pertemuan, kita ada pembicaranya, kemudian ada mentornya ya, ada para fasilitatornya, sehingga kita ingin memastikan para mahasiswa kita itu terbekali dengan baik bagaimana mereka menulis makalah ya, bagaimana mereka itu mempresentasikan tulisannya itu dengan struktur yang bagus, siap, kemudian ketika keluar dari mata kuliah bisa mengirimkan artikel tersebut ke jurnal. Ini target ya, ini target kami. Jadi di situ saya kira pentingnya academic writing ya. Kemudian kira-kira nanti akan seperti ini kurikulumnya Pak. Saya mencoba untuk memberikan ya. Jadi ini nanti strukturnya monggo saja diatur ya. Ini masih belum teratur banget, mungkin bisa menjadi pilihan-pilihan bagi prodi dan para stakeholder dosen prodi untuk membuat perencanaan terhadap review kurikulum Bapak Ibu. Silahkan. Sebenarnya di sini sebenarnya ada hermeneutika atau takwilul hadis ya sebenarnya. Ini saya masukkan di semester 3. Jadi total SKS wajib yang ditawarkan itu ada sekitar 36 dengan 32 ya. 32 ini plus tesis. Kemudian SKS pilihannya ada 12, misalnya diambil separuh saja itu sudah cukup ya. Sudah cukup menjadi 38 malahan. 38. Padahal SKS yang minimal yang harus diambil 36 SKS. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu, monggonya ini sebagai sebagai masukan saja sih. Ya, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Dr. Saifuddin Zuhri Qudsi MA yang telah menyampaikan review kurikulum hadis. Baik Bapak Ibu dosen hadirin sekalian, kita akan melakukan diskusi dengan kedua pemateri kita. Dipersilahkan pada Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya. Ya, silakan Pak Dokter. Baik. Jangan lagi pula moderator yang turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Dr. Saifuddin Zuhri. Saya beberapa kali itu ke kampus Bapak. Cuman dijumpanya sama dekan fakultas sosial. Kembali kepada pemateri Ibu Lili sama Pak Saifuddin Zuhri. Saya kebetulan dosen juga di Magister Ilmu Hadis. Pengalaman kita ketika kita mengajar, memang kurikulum kita ini memang harus direview, ini tepat sekali nih, dilakukan oleh Pak Ziatul Haq sama Ibu sekretaris tadi. Pastinya harus ada review dari sekian tahun. Menurut saya ini sudah lebih dari 5 tahun kayaknya nih. Belum jadi review lebih ya, mungkin 10 tahun ya. Jadi logikanya memang harus kita pakai. Cuman pengalaman saya melihat kajian hadis kita ini
salah satu kendala utamanya ketika kita mau deal dengan dunia realita saat ini adalah hampir kita tidak bisa melihat semacam ekstraksi terhadap konten hadis itu sendiri atau matanya. Tadi beberapa pemateri tadi sudah berikan stressing point. Kajian-kajian klasik seperti kajian-kajian rijalul hadis yang terkait dengan sanad dan lain-lain itu kayaknya sudah mulai kita kurangi energi kita ke sana. Bahkan di beberapa kampus itu sudah dianggap selesai. Kajian kita sekarang adalah kajian tentang matan atau konten. Tetapi, ini tetapinya, saya melihat kajian tentang konten kita ini masih dalam artifisial, nggak sungguh-sungguh. Saya pernah ikut acara yang seperti ini, tapi yang dibahas Al-Quran. Ada sekitar 200 orang atau lebih, kami cuma 3 orang Muslim. Lainnya para orientalis dan para Yahudi, Nasrani, profesor-profesor yang mengkaji tentang Al-Quran dan hadis. Menariknya, saya mau kita tawarkan ini apakah bisa dipraktekkan kita misalnya. Menariknya mereka membahas itu ayat atau surah yang paling pendek. Inna a'tainal kautsar, itu surah Al-Kautsar. Jadi mereka gunakan dengan metode comparative language. Logika mereka, kalau Al-Quran ini atau hadis ini Muslim klaim yaitu sekian ribu tahun, kurang lebih 1.500 tahun yang lalu, maka cara yang paling ilmiah untuk bisa membongkarnya, mengeksplornya adalah menggunakan bahasa yang hidup pada masa Al-Quran atau hadis ini diwartakan pada masa itu. Maka bahasa yang hidup pada masa itu adalah bahasa Syriak atau Aramaik yang digunakan oleh Nabi Isa, kalau bagi mereka Yesus Christ. Maka menariknya, ada wanhar itu, ya, arti wanhar itu inasya'niya kawal abtar. Berkorban itu bagi mereka bukan hanya korban motong lembu, onta dan lain, tapi korban itu bagi mereka adalah ketika seseorang itu sudah berkeringat mati-matian, bahkan keringat darah menginginkan sesuatu, maka pengorbanan yang paling hakiki adalah ada orang lain yang menginginkan yang sama, diberikannya itu pada saudaranya itu. Jadi saya melihat luar biasa penafsirannya. Tapi permasalahannya di kita, orang yang kita pengampuh Al-Quran dan hadis ini terutama, apakah boleh kita menggunakan penafsiran terhadap teks normatif kita dari sumber yang bukan dari kalangan internal kita? Itu problemnya. Yang kedua, terkait dengan ekstraksi tadi, speed perkembangan zaman dengan kajian normatif kita ini tidak seimbang. Ya, misalnya ada teks normatif yang hadis tersebut dipakai di bab Toharo atau bab Turab misalnya di kitab-kitab klasik yang sudah lama. Bisa jadi hadis yang sama bisa juga digunakan dalam disiplin ilmu yang lain seperti ekonomi, bahkan space program itu, program ruang angkasa. Hadis-hadis tentang Isra Mi'raj Nabi, saya pikir lebih banyak digunakan hanya cerita tentang akhirat. Padahal banyak sinyal-sinyal yang terdapat di dalam hadis tersebut yang bisa digunakan oleh kawan-kawan kita di fisika dan kimia itu. Dan inilah kekurangan kita. Jadi kita bicara tentang, saya dengar dari tadi dari Prof. Lili, Prof. Saifuddin, bicara tentang matan, tapi matan-matannya yang saya pikir artifisial, jadi nggak bisa kita kejar. Jadi menurut saya, di kampus kita masing-masing sudah wajar kita melakukan, mengendorse ya, teks-teks normatif termasuk hadis itu bisa dealing dengan reality saat ini, sehingga di sini kemampuan kita untuk bisa melakukan ekstraksi tadi itu, dan tentunya kita harus sepakat alat ukurnya apa sehingga tidak terlalu twisting itu ketika kita melakukan ekstraksi terhadap teks normatif. Dan ini saya pikir para akademisi di seluruh dunia, terutama kita di Indonesia, Malaysia, Brunei dan negara Arab lainnya, harus sepakat itu metodologi, menentukan batasan tadi itu tentang melakukan ekstraksi. Kalau nggak kita lakukan ini kajian hadis kita ini ya namanya aja berubah-ubah, hadis dan multimedia. Tapi ya pahamlah kita sama-sama. Cuman tidak ada sedikit pun reviving itu. Saya pikir ini Pak, sama-sama kita memikirkan hal ini supaya kita lebih
update dan all-out dalam mengkaji tentang hadis terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi Bapak Ibu dosen yang ingin kita diskusikan? Ano? Ya. Silakan pada Bapak Dokter Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram, para narasumber kita, berbagai negara, kemudian Al-Mukarram, guru besar kita, dari tadi sudah ikut bersama kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Nawirus Bapak. Kemudian para rekan-rekan peserta offline yang juga kita mohon maaf terlupa kepada rekan kita Profesor Dr. Nur ini apakah masih bersama kita atau tidak, tapi beliau ada di Surabaya. Juga wakil dekan 2 ada Bapak Dr. Junaidi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran tentang kurikulum ilmu hadis program magister ini. Menarik memang apa yang disampaikan oleh para narasumber sebelumnya. Kalau saya melihat bahwa narasumber pertama tadi lebih cenderung kepada klasik ya, dari berbagai mata kuliah yang disampaikan oleh Dr. Lili tadi. Kemudian kalau dari saudara kita Dr. Saifuddin ini sudah agak melangkah ke kontemporer ini Pak. Tetapi begitu. Oke, baik. Kemudian saya juga sangat mendukung apa yang disampaikan oleh saudara saya ini Dr. Muhammad Habibie Siregar tentang pemahaman terhadap matan hadis itu. Hanya saja dari apa yang disampaikan Dr. Habibie tadi, ilmu tentang untuk memahami itulah yang kurang dalam mata kuliah kita, terutama dalam program Magister S2 Ilmu Hadis di UIN Suwini. Untuk mencapai apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Habibie tadi, perlu kita buat mata kuliah untuk itu. Jadi, kalaupun memang kita ini sarananya kurang atau laboratoriumnya juga tidak ada, ini yang selalu saya sampaikan di rapat-rapat pimpinan di KUSI, kita mestinya melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi umum, tidak ansih perguruan tinggi agama. Bahkan di kita ini kan ada USU, di situ ada fakultas kedokteran yang mungkin laboratoriumnya sudah memadai. Bahkan saya terpikir UIN ini atau Fakultas Usul perlu bekerja sama dengan BPOM atau BPOM untuk mencapai apa yang disampaikan oleh Dr. Habibie tadi. Saya sangat setuju itu. Jadi hadis yang kita pahami selama ini hanya mungkin dari segi ibadahnya, dan hadis yang itu juga sebenarnya bisa dipahami dari segi lainnya.
ya kan? Dari segi sains, dari segi kesehatan, dari segi biologinya, jadi fisikanya, kimianya. Hadisnya itu juga. Nah, ini yang kurang di kita ini, ilmu perangkat yang untuk memahami hadis itu terhadap kimianya, biologinya, itu yang kurang. Jadi tadi juga saya sudah bincang-bincang dengan Ketua Prodi S2 Dr. Razzaul Haq. Saya pikir perlu juga kita buat mata kuliah hadis dan teori sosial, hadis dan teori ilmiah, ya kan? Bahkan di sini saya lihat tidak ada metode memahami hadis kontemporer dan sebagainya. Saya pikir itu juga. Nah, di sini juga ada saya lihat ada isu-isu ya, isu-isu. Jadi saya ada buat juga hadis-hadis tema kontemporer. Jadi kalau di dalam kurikulum atau mata kuliah yang ditawarkan oleh program S2 ilmu hadis ini ada hadis talk, bisa dilihat ya, yang ada dalam sama saya ini. Kemudian ada isu-isu kontemporer ini ya. Jadi saya pikir ilmu perangkat salah satu ilmu alat untuk memahami yang seperti yang disampaikan oleh Dr. Habibie tadi itu perlu juga kita masukkan dalam mata kuliah. Karena memang fakta dan biar update dia sesuai dengan kekinian, ya kan? Jangan kita lihat para ahli medis itu menyampaikan tentang ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan yang mereka ambil juga dari hadis Al-Quran. Lalu kita kita katakan saja lah bahwa pengkaji hadis kok tidak bisa memunculkan seperti itu. Kira-kira begitulah. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini saya pikir sangat bagus sekali ini dibuat review kurikulum ini. Mudah-mudahan dengan kita bersama di sini, apalagi ada guru besar kita di sini, Prof. Nawir, tentunya mudah-mudahan akan kita hasilkan nantinya kurikulum yang lebih baik. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Nuh. Terakhir Bapak Ibu, ada lagi? Baik. Kalau tidak ada, maka kami berikan kesempatan untuk Ibu Dr. Lee Suzana untuk menanggapi hal tersebut. Yang pertama tadi dari Dr. Habibie, dan yang kedua dari Dr. Nuh Siregar. Silakan Ibu Dr. Lee Suzana. Baik, terima kasih moderator dan juga bapak-bapak doktor yang memberikan pandangan. Cuma saya agak kurang jelas tadi ya, beberapa pertanyaan ataupun beberapa pandangan itu, sebab bunyi yang sampai kepada saya ini agak berdengung sampai ke sini, jadi kurang jelas. Cuma apa yang dapat saya tangkap tadi ialah mengenai keperluan, betulkan saya kalau saya tersilap ya, pemahaman saya ialah mengenai dengan bagaimana pemahaman hadis ya yang bersesuaian dengan dunia kontemporer. Maksudnya dalam dunia kesehatan mungkin dan dalam dunia yang kita kata yang realitas yang berlaku sekarang ini. Kalau begitulah yang difahamkan tadi ya, sebab kita kekurangan itu. Oleh kerana itulah, kalaulah betul lah pahaman saya itu, oleh kerana hal yang demikian, kita juga menyadari ni Bapak Doktor ya, saya kira sewaktu saya berada di Jordan University pun, ini juga adalah antara isunya, dan kemudian ketika berada di IIU di Malaysia, juga ini isunya. Lantas kita di Brunei, mengajarkan yang dipanggil tadi ilmu dirayatil matan. Maknanya kita melihat bagaimana matan itu berada di dunia sekarang. Saya ambil contoh ya,
kita dalam keadaan pandemik COVID ini, kita dikatakan oleh pihak perubatan untuk memberikan jarak, adanya jarak fizikal. Dalam hadis juga ada begitu demikian ketika berlaku pandemik, ya, al-waba. Jadi Nabi mengarahkan untuk kita berdiri, jangan dekat. Dipanggil kait ramah, sepanjang pemanah itu di antara seorang dengan seorang. Jadi itu memang sudah ada ajarannya daripada zaman Nabi. Cuma itulah al-bu'du az-zamani wal makani, kita ingin mendatangkan nas itu dan kita gunakan pada hari ini. Jadi ini yang kita panggil tadi, kita menyelidik. Untuk memahami penyelidikan ini, kita perlunya tadi berta'amul banyak, ya, dengan gharibul hadisnya, sebab mungkin dari gharibul hadis ini mungkin saja ada istilah yang diguna pada zaman baginda Nabi. Contohnya barangkali kita ambil habbatus sauda. Apakah betul habbatus sauda itu yang dulu dengan sekarang ini yang kita panggil dengan nama yang sama itu sama? Maka di sini keperluan kita mempelajari mungkin dari segi filologinya pula. Jadi di sana dia berkembang. Okey, saya ambil contoh lain, ya. Hadisul Zubab, hadisul masyhur mengenai kesihatan. Nabi melarang ataupun Nabi mengatakan idza waqa'a az-zubab itu ila ina'i ahadikum. Nabi katakan dia nanti kita tenggelamkan. Jadi untuk itu satu daripadanya racun, yang satu da' wa ahaduhuma dawa, da' dengan dawa. Jadi bila diproses di dalam hadis mushkil al-hadis yang juga dalam dirayatul matan, ilmu dirayatul matan, salah satu mushkil al-hadis, bila kita dalami di situ, kita akan pergi kepada dunia perubatan. Jadi selain daripada kita melihat sanad dan sebagainya, yang pastinya hadis-hadis itu telah disahihkan, disabitkan dia sahih, kita pergi ke dunia perubatan untuk melihat i'jaznya di sana. Jadi telah dipastikan, telah disahihkan bahawa betul bila kita tengok dari segi perubatannya, bahawa ada dinamakan bakteria semacam dan sebagainya di satu sudut, dan satu sudut pula ia akan menjadi obat. Walau bagaimanapun kita perlu faham juga di sana, apakah arahan Nabi untuk menenggelamkan sayap itu wajib? Halil amr yadullu 'alal ujub. Itu kita belajar di dalam usul fiqh. Jadi apabila kita lihat ini, tidak, itu cuma harus. Kalau nak menenggelamkan silakan. Kalau tidak mau pun tidak mengapa. Mau minum boleh, tidak minum pun boleh. Jadi untuk kefahaman dilalah yang sebegini, kerana itu kami masih mengekalkan beberapa prodi ataupun beberapa kursus yang klasikal. Saya kira ulumul hadis perlu sangat-sangat di dalam dunia magister ini untuk ta'amulnya lebih rapat, untuk memahami lebih jauh bagaimana ilal dan sebagainya. Itu yang kedua. Saya ambil contoh lagi, hadis naqisat aqal wa din untuk perempuan. Saya lihat hadis ini sangat sering digunakan oleh feminis, sama ada di barat atau feminis Islam, Muslim, yang terdorong untuk menggunakan hadis-hadis demikian. Mereka lupa bahawa hadis yang mereka anggap diskriminasi ini, bagaimana keadaan Ummahatul Mukminin menerima ketika zaman Nabi, yang mereka ini lebih cerdik, lebih bijak, lebih memahami keadaan pada waktu itu. Jadi bagaimana fahmul hadis untuk hadis naqisat aqal wa din ini dipergunakan sehingga tidak memberikan satu makna yang menindas kaum wanita pada zaman tersebut. Maka kalau begitu keadaannya, zaman sekarang juga bukan itu yang dimaksudkan oleh para feminis, bahawa hadis tersebut menindas kaum wanita. Dan bila kita tengok dalam dunia tarbiyah pula, kita tengok dalam dunia tarbiyah, bagaimana kepenggunaan hadis-hadis muru auladakum bis-salah. Kita sering menggunakan hadis ini oleh penceramah-penceramah di dalam motivasi kekeluargaan. Suruh anak-anak kamu salat, wahum abna sab'a sinin, ketika umur 7 tahun. Kalau sampai umur 10 tahun kamu rotan. Jadi kita membacanya cuma secara zahir. Bila kita telusuri buku-buku seperti parenting di dalam dunia barat, apa yang saya pernah baca oleh Profesor John Gray, kita faham dia menulis buku Women are from Venus, Men are from Mars. Itu adalah buku yang sangat masyhur dikarang oleh John Gray. Tetapi bila dia menelusuri tentang
Children are from Heaven, dalam bukunya Children are from Heaven, dia menyatakan bahawa umur 7 tahun ini memang sesuai untuk menerima sedikit tanggungjawab tetapi tidak wajib. Maka kita temukan pula di dalam kitab Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuh mengatakan 7 tahun adalah waktu yang umur umum lazim dia adalah mumayyiz. Lazim maksudnya hukum diambil lazim, mungkin lebih awal, mungkin lebih lewat, tetapi 7 adalah waktu yang lazim. Jadi bila kita baca banyak tempat, kita melihat kepada dunia parenting, kemudian kita melihat lagi kepada segi fiqh, maka kita boleh menterjemah, kita boleh menginterpret hadis Sab'a Sinin itu kenapa 7 tahun. Ini i'jaz, zaman Nabi tak sebut, dan ia boleh difahami menurut zaman. Kenapa dalam kutub Syuruhul Hadis karangan Imam Nawawi, Fathul Bari, Umdatul Qari tidak menyebutkan tentang bagaimana ingin menyuruh anak-anak, yang cuma disebut ialah muru auladakum, al-amru yadullu 'alal wujub. Maka datanglah sekarang orang mengatakan tarbiyah nabawiyah ini tidak menjadi, sebab kita suruh 10 kali pun anak-anak tetap berkeras dan degil tidak mengerjakan solat. Sebab zaman berubah, transformasi pembesaran anak-anak juga berubah. Zaman Imam Nawawi mungkin tidak perlu disuruh, cuma 1 kali bercakap maka anak-anak akan turut. Tetapi sekarang transformasi itu berbeza. Ini yang kita perlu faham. Fahmul hadis dalam lingkungan bu'duz zamani wal makani yang terjadi hingga sekarang. Jadi bagaimana untuk kita melihat, maka syarah kepada hadis ini bertebaran di mana-mana sehingga kita dapat melihat relevansi hadis berkenaan masih utuh sehingga sekarang, dan kita tetap mempertahankan makna-makna ini secara lebih meluas. Jadi untuk itu, sebelum kita pergi jauh demikian, maka saya melihat pelajar-pelajar dalam peringkat pasca sarjana ini perlu diberikan kekuatan yang dasar, mengenali apa sebab urudul hadis yang asal, mengenali mukhtalaf hadis, ada hadis-hadis yang mempunyai ta'arud baina haditsaini, mempunyai hadis-hadis yang muskil sendiri, maknanya juga muskil, seperti hadis-hadis perempuan ini naqisat aqal wa din, yang secara zahirnya umpama tidak sesuai dikatakan oleh seorang Nabi. Hadis Zubab tadi, hadis at-tadawi bi abwalil ibil, kita berubat dengan najis atau kencing ibil. Jadi semua itu yang pertama perlu kita tahu dia adalah sabit. Jadi apabila pelajar mempunyai kekuatan sedemikian, maka dia akan berani meneroka untuk memahami nas-nas hadis ini melalui tekstual dan kontekstual. Memang saya itu Bapak Doktor ya, itu adalah suatu permasalahan sekarang. Bagaimana kita interpret hadis-hadis demikian sesuai keadaan pada zaman ini. Mungkin itu yang dapat saya tangkap tadi ya Bapak Doktor. Mungkin selebihnya saya pasti Bapak Dr. Saifuddin Zuhri mungkin ada tambahan yang kita dapat mengambil manfaat daripadanya. Mohon maaf jika saya tersalah faham mengenai soalan-soalan itu tadi. Itu saja Bapak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Suzana. Selanjutnya akan dipersilahkan kepada Bapak Dr. Saifuddin Zuhri untuk berikan tanggapannya terkait 2 penanya tadi. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Bahwa kajian-kajian matan kita masih artifisial, iya. Nah, di sini saya kira tantangan prodi ilmu hadis. Ilmu hadis sebagai sebuah prodi kan belum lama ya di prodi di perguruan tinggi. Belum lama. Itu masih baru ya, paling 10 tahun terakhir ya, 10 tahun atau berapa. Belum lama yang jelas ya, sebagai prodi yang terpisah ya. Sebagai prodi yang masih berkumpul dengan studi Al-Quran dan tafsir itu memang sudah lama. Tapi para mahasiswa ketika mereka melakukan kajian-kajian akhir mereka, rata-rata mereka memilih studi Al-Quran sebagai kajian tugas akhir mereka ya. Jadi
Sehingga kemudian ilmu hadis itu apa yang saya bilang kalau dalam artikel saya dulu itu ilmu hadis itu jalan di tempat, dia tidak kemana-mana. Jadi kajian-kajiannya masih pada studi sanad, ilmu rijalul hadis, itu penting sekali. Saya tidak menafikan sama sekali tentang pentingnya ilmu sanad dan kajian-kajian riwayat ataupun dirayahnya itu menjadi satu kajian yang sangat penting. Tapi kita juga harus perhatikan bahwa ilmu hadis kita itu sebagai prodi itu masih sangat baru. Sehingga boleh dibilang bahwa kajian-kajian tentang tema-tema hadis itu masih terpaku isu-isu yang besar-besar ya. Isu relasi gender misalnya dalam hadis kok banyak sekali dinafikan peran perempuan misalnya. Misalnya tidak akan berbahagia, tidak akan menang satu kali, atau seperti yang dikatakan oleh Dr. Lili tadi tentang nakisah perempuan misalnya, atau perempuan tercipta dari minadil ya, jadi dari tulang rusuk. Jadi kita terpaku pada isu-isu yang besar itu. Isu-isu lain banyak sekali di dalam hadis misalnya ya, tentang misalnya patung misalnya ya, yang sekarang itu tidak ada foto atau apa, itu menjadi kajian-kajian yang sebenarnya masih sering lewat ya, masih sering lewat. Kemudian belum lagi berbicara tentang isu-isu tentang ekstremisme, kemudian intoleransi, yang itu dalam kajian hadis itu banyak sekali. Kalau umpamanya kita harus mengakui itu banyak sekali hadis-hadis yang berbicara itu, yang memiliki makna bersayap misalnya ya, karena memang cara berpikir umat pada masa Rasulullah itu memang masih seperti itu pola pikirnya. Jadi kalau saya sih ketika menjelaskan kepada para S1, kita bilang biarkanlah sejarah masa lalu kita itu memang benar untuk masanya. Jangan kita salahkan, karena alam berpikir mereka itu memang seperti itu kan, seperti itu. Alam berpikir, cara mereka untuk melakukan ekspansi dakwah, melakukan dakwah ya memang ada cara-cara yang misalnya ada kekerasan ya, dan kebetulan yang ditulis seperti itu. Jadi kita tidak bisa salahkan. Nah, sekarang adalah waktunya kita mengeksplorasi secara mendalam kajian-kajian itu dengan kajian-kajian hadis. Nah, di sini saya melihat Pak Habibie, ini penting sekali ya. Kita perlu, saya kira, mengupgrade diri kita sendiri ya, dosen-dosennya. Karena dosen-dosen ini kan adalah dosen-dosen yang diperuntukkan ketika awal kali menjadi dosen, itu adalah untuk S1 ya. Ketika di S2, kita perlu memperkaya perspektif kan. Karena perbedaan antara tulisan skripsi dengan tesis dan disertasi itu adalah ketika kita menggunakan mahasiswa kita itu menulis tesis, maka perspektifnya menggunakan apa? Ini yang harus diperkuat. Jadi pendekatan atau metodenya pakai apa? Ini yang kita harus, misalnya kita perlu mengupgrade secara terus-menerus. Jadi tidak hanya mahasiswa yang diupgrade, kita juga perlu. Makanya kalau di Jogja kita sering beberapa kali melakukan pelatihan-pelatihan untuk dosen sendiri, misalnya pelatihan metodologi penelitian, workshop metodologi penelitian itu untuk dosen. Jadi itu memperkuat cara berpikir kita sendiri, sehingga kemudian ketika mengajar di S2, anak-anak didik kita itu tidak kemudian bilang ini kuliah S2 kok rasa S1. Nah, ini yang sering kali terjadi ya. Ini S2 kok rasa S1, yang diulang lagi. Kajian-kajian misalnya tentang isu-isu perempuan, nakisatul
akli misalnya, ataupun kajian-kajian tentang intoleransi itu di prodi kami di S1 itu sudah running ya, sudah berjalan. Karena misalnya kalau Pak Syekh Habibie tadi bilang Syekh Nuh ya, misalnya perlu hadis dan teori sosial. Di prodi kami di S1 kita sudah ada itu hadis dan teori sosial. Jadi sudut pandang yang dilakukan di S1 kami itu sudah cukup luas ya, sudah cukup luas, sehingga kemudian isu-isu tentang tema-tema yang misalnya diskriminatif terhadap perempuan, misoginis terhadap perempuan itu ya banyak, sudah kajian-kajian dan produksi artikelnya sudah banyak juga dari para mahasiswa kita. Jadi seperti itu. Jadi memang upgrading itu tidak hanya untuk terhadap mahasiswa biar tambah pengetahuan, tapi diri kita itu juga perlu mengupgrade ya. Kita selalu ada momen-momen misalnya workshop metodologi penelitian apa yang kurang dari kita, apa yang dibutuhkan oleh dosen-dosen prodi biar kuat secara metodologi, secara cara belajar, misalnya ada ada namanya teaching development ya, misalnya ada kita punya itu. Beberapa kali kita melakukan juga, dan jadi di prodi kita juga menganggarkan untuk kajian-kajian untuk upgrading kapasitas dosen, sehingga kemudian ketika di S2 mahasiswa-mahasiswa kita itu, terutama yang di kita yang alumni dari ilmu hadis di UIN Sunan Kalijaga, kemudian S2 di UIN Sunan Kalijaga di prodi yang sama, itu mengalami perasaan yang sama. Ini bagaimana caranya biar mereka itu tidak merasa seperti kuliah di S1 lagi, karena mengulang ya. Jadi itu kemudian kita berikan upgrading terhadap dosen-dosen. Kita kasih materi kayak workshop ya. Misalnya kita sedang tren tentang kajian living Quran hadis, maka kita adakan workshop living Quran hadis. Kita datangkan misalnya dari dari profesor-profesor guru besar antropologi, kemudian guru besar dari sosiologi, kemudian dari mana lagi. Jadi peminjaman teori-teori sosial itu mengalami proses upgrade yang awalnya cuman sebagai background saja, ternyata juga dipakai untuk sebagai alat analisis kita dalam melihat sesuatu. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi memang yang perlu direview memang bukan cuman kurikulumnya Bapak Ibu, tetapi pengajarnya juga itu perlu di-upgrade ilmu pengetahuannya. Jadi sehingga kemudian ada rasa yang berbeda ketika mengajar S1 undergraduate dengan yang graduate program ya. Jadi nanti kalau umpamanya ada S3 lagi itu lebih berat lagi. Itu harus para penulisnya kan harus mengeluarkan teori ya, memunculkan teori. Jadi itu akan lebih berat lagi seperti itu. Kalau di S2 kan bagaimana kita memandang sesuatu dengan sudut pandang tertentu misalnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah misalnya problem kita seperti yang dikatakan oleh Ustadz Habibie tadi, bolehkah kita melakukan tafsir dengan sumber non-muslim misalnya? Ya itu menjadi perdebatan yang menarik ya. Makanya kita itu seringkali berbeda dengan sering kalah kadang-kadang dengan para pengkaji barat karena mereka itu tidak punya beban apa-apa. Kalau kita punya beban dalam diri kita bahwa kita seorang muslim yang meyakini bahwa Islam itu adalah benar, kemudian juga kita ingin masuk surga juga, dimensi kita itu duniawi dan ukhrawi, maka kemudian ketika kita menyampaikan materi pun kita jadinya seperti khutbah ya. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa alam pikir kita ketika kita ada di masyarakat kita menjadi khotib, kita menjadi penceramah. Tetapi ketika di dalam kampus seharusnya kan kita harus menjadi akademisi yang mencoba untuk meletakkan
kajian-kajian itu sebagai satu atau isu ya, isu tentang perempuan misalnya ya, itu sebagai satu kajian yang akademik ya. Nah, kita ini masih sambil minum air ya. Jadi sambil mengajar biar dapat pahala menyebarkan agama Islam misalnya. Itu selalu dalam diri kita, dalam diri saya juga seperti itu. Jadi itu bias-bias yang yang memang susah untuk kita pisah, tetapi memang harus kita minimalisir perspektif keyakinan kita. Saya pernah menulis apakah berbeda perbedaan meyakini dengan memahami di mata para antropolog. Antropolog itu melihat kita itu seperti ini orang-orang ini kok lucu sih orang Indonesia ini. Masih melakukan pemujaan dan lain sebagainya. Antropolog bilang kayak gitu, tapi mereka bisa memisahkan antara pikiran mungkin menganggap mereka itu lucu, bodoh dan lain sebagainya, kolot misalnya. Tapi mereka bisa menahan diri untuk tidak mengatakan itu dan memperlihatkan posisi akademik kita. Nah, itu yang saya kira menarik ya. Itu perbedaan kita dengan para antropolog, dengan para pengkaji atau orientalis ya yang mengkaji Al-Qur'an, hadis. Mereka tidak punya beban keyakinan apa-apa. Tidak punya mereka beban takut disalahkan dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita terus belajar ya. Belajar melihat realitas kebenaran di tempat lain itu juga perlu kita lihat juga. Jadi lalu gimana? Bolehkah kita melakukan tafsir dengan sumber non-muslim? Misalnya ya, kalau di prodi kami kan ada Bapak Dr. Sahiran Samsudin ya dengan teori ma'nakum maghzanya ya, yang itu merupakan pengembangan dari teori-teorinya Abdullah Said, kemudian teori-teorinya Fazlur Rahman. Jadi ma'nakum maghza itu kan mengajarkan mahasiswa agar menjadi mufassir. Makanya kemudian yang dikaji adalah Al-Qur'an sama kamus klasik yang dipakai. Mencoba untuk memahami Al-Qur'an dengan bahasa aslinya, dengan bahasa di nalar zamannya. Makanya kemudian penggunaan disiplin sirah nabawiyah, kemudian disiplin kitab-kitab suci agama lain itu juga dipakai di sana. Tentu dengan mengacu dengan kamus-kamus. Nah, ma'nakum maghza itu seperti itu. Jadi kalau di kita selama itu merupakan satu kajian yang akademik ya, maka kita juga harus menempatkan itu sebagai satu kajian yang akademik. Itu yang banyak kita lakukan di kita. Tentu kita tidak kehilangan dimensi iman ya, tidak. Tetapi ini sebagai satu naskah akademik, maka kemudian kita juga kita perlu melihatnya secara objektif seperti itu. Nah, kemudian misalnya yang dari Bapak Nuh misalnya ya, tentang kerjasama dengan perguruan tinggi umum. Jadi tidak hanya bekerja sama dengan perguruan tinggi agama saja. Nah, ini isu seperti ini bisa masuk dalam topik khusus dalam ilmu hadis, dalam studi hadis. Jadi tim teaching ya, misalnya Pak Nuh dengan dosen dari ilmu kedokteran atau ilmu biologi misalnya, atau ilmu fisika yang menjelaskan perspektif perkembangan ilmiah di dunia fisika. Nah, kita dari sudut pandang hadisnya. Jadi bisa seperti itu, Bapak. Jadi memang kita tidak mungkin kalau umpamanya kita harus belajar semuanya ya, tidak ya. Paling kita mengupgrade saja. Kalau belajar hal-hal yang baru seperti fisika, biologi itu satu hal yang susah kita lakukan ya. Paling cuman mencoba untuk memahami bagaimana mereka memahami misalnya tentang ayat-ayat kauniyah. Misalnya dubab tadi ya, dubab ini apakah sama dubab kita yang ada di sekarang dengan dubab di masa Rasulullah itu. Nah, kemudian sudut pandang yang lain misalnya disiplin ilmu misalnya kesehatan seperti apa. Kemudian sisi etika juga misalnya ya.
apakah jijik apa enggak. Kalau jijik kan jadi haram ya. Jadi saya kira itu integrasi keilmuan, integrasi dan interkoneksi keilmuan pada masa sekarang ini merupakan satu hal yang memang harus kita kita lihat. Jadi biar kita itu tidak melulu melihat dan menjadikan hadis itu seperti yang dikatakan oleh Barbara Metcalfe misalnya tentang jamaah tabligh. Jadi hadis itu dijadikan sebagai kritik terhadap kebudayaan yang ada, sehingga membaca masa kini dengan otoritas hadis masa lalu. Jadi itu seringkali tabrakan memang. Makanya kemudian kita perlu misalnya yang dikatakan oleh Ibu Lili tadi, kayak ilmu-ilmu tentang ilmu-ilmu tentang yang kontroversi hadis, kemudian ma'anil hadis, itu merupakan satu ilmu yang memang masih penting ya. Tetapi karena di S2 itu terbatas waktunya, kita tidak bisa kemudian memaksakan masuk dalam semuanya. Maka kita sisipkan di dalam mata kuliah yang kita atur. Dan mata kuliah itu kan jangan kemudian sama dengan mata kuliah di S1 ya. Kalau di mata kuliah S1 sama namanya misalnya ulumul hadis, misalnya ilmu sanad hadis ya. Kemudian apa yang berbeda kemudian dengan kajian di magister. Jadi biar mereka itu juga naik kelas ya. Tidak hanya naik pangkatnya. Pangkatnya magister tapi kelasnya kemudian masih kelas S1. Jadi kan sama saja jadinya. Jadi mereka tidak melakukan pengetahuannya mereka itu jadi tidak bertambah. Kemudian ya saya kira itu dulu ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau umpamanya ada kekurangan. Monggo kalau umpamanya memang ada pertanyaan lanjut, silahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dan mari kita berikan tepuk tangan kepada kedua pemateri kita yang luar biasa pada hari ini yang telah memberikan review kurikulum program studi Magister Ilmu Hadis untuk Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Terima kasih kepada Ibu Lili Suzana Haji Syamsu LCMA PhD dan Bapak Dr. Saifuddin Zuhri Kudsi MA. Maka acara selanjutnya saya serahkan kepada pihak pengelola program studi Magister Ilmu Hadis, pada Bapak Dr. Zialul Haq. Waktu tempat dipersilahkan. Tutup dulu ya. Baik, maka dengan berakhirnya tadi acara tanya jawab, maka berakhir pula acara review workshop kurikulum ilmu hadis pada siang hari ini. Saya moderator merangkap sebagai pembawa acara, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Dr. Lili. Terima kasih Pak Dr. Terima kasih Pak Dr. Zia. Terima kasih Pak Dr. Saifuddin. Selalu sehat. Insyaallah bertemu di lain waktu. Insyaallah. Izin ini, ya, mohon izin kita untuk live ini karena akan melaksanakan review terbatas ya. Kasih Yai. Maaf kalau umpamanya ada kekurangan ya semua, Bapak Ibu semua, Prof, Bapak Ibu, Profesor, Doktor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Izin live ya.